mengelola keuangan di era digital, tips dan trik. Bayangkan ini, setiap tanggal 1, gaji masuk. Senangnya nggak karuan. Tapi tiba-tiba minggu kedua, saldo mulai menipis. Sebelum bulan berakhir, dompet sudah kayak padang pasir. Aku yakin banyak yang pernah ngalamin ini. Nah, sekarang aku mau cerita gimana teknologi digital bisa bikin keuangan lebih mudah dan menyenangkan. Masalah, dulu aku sering banget kalap belanja online. Diskon 50% langsung masuk keranjang tanpa pikir panjang. Kadang juga ada kejutan tagihan, listrik naik, internet tiba-tiba double charge, atau cicilan kartu kredit yang aku lupa. Rasanya panik, kayak nonton film horor tapi versi rekening bank. Dan yang paling ngeselin, tabungan nggak ada. Pernah sampai pinjam teman buat bayar pulsa. Aduh, malu banget. Tapi dari pengalaman itu aku belajar, semua bisa diubah dengan beberapa trik sederhana. Budgeting aplikasi. Pertama, aku coba aplikasi budgeting. Banyak pilihan, misal Money Lover, Spendy, atau Wallet. Seru banget. Semua pengeluaran tercatat otomatis, dari kopi sampai streaming. Aku kaget sendiri, ternyata uang buat kopi tiap bulan lumayan banget. Sampai aku bilang ke diri sendiri, kopi aja mahal ya, kalau bikin sendiri bisa nabung lebih banyak. Selain itu, aplikasi ini bisa bikin kategori pengeluaran, misal makan, transportasi, hiburan. Jadi aku bisa lihat, apa yang terlalu boros dan apa yang aman. Investasi online. Selain nabung, aku mulai investasi online. Awalnya takut ribet, tapi ternyata gampang. Mulai dari 50-100 ribu per bulan bisa ikut reksadana atau deposito digital. Aku pernah ngobrol sama teman. Teman, investasi, nanti uangku hilang dong. Aku, tenang, mulai dikit-dikit dulu sambil belajar. Dalam beberapa bulan, aku lihat uangnya mulai bekerja sendiri. Rasanya kayak punya karyawan digital yang nggak pernah minta cuti. Otomatisasi tagihan. Yang paling enak, tagihan listrik, internet, dan cicilan aku atur otomatis. Jadi nggak ada lagi lupa bayar atau kena denda. Rasanya tenang banget. Aku bisa tidur nyenyak tanpa kepikiran tagihan menumpuk. Dulu, tiap kali tagihan datang, rasanya jantung ikut deg-degan. Kayak ada horor bulanan yang nggak bisa di-skip. Tapi sejak aku aktifin pembayaran otomatis, hidup jadi lebih tenang. Listrik, internet, cicilan, semuanya jalan sendiri tanpa aku harus panik ingat tanggal. Sekarang malah aku yang bisa sombong. Sini, tagihan! Aku udah siapin buat kalian tiap bulan. Kadang aku suka ngebayangin tagihan ngomong balik. Loh, kok lunas terus? Biasanya kan ditunda-tunda, haha. Analisis pengeluaran. Setiap akhir bulan aku buka laporan aplikasi. Aku tanya ke diri sendiri, pengeluaran mana yang bisa dikurangi? Misal aku sadar jajan online terlalu sering, atau makan di luar bisa dikurangi. Aku pernah ngomong sama temen, ternyata selama ini aku lebih sering belanja kopi daripada nabung. Haha. Tapi analisis pengeluaran ini penting banget buat kontrol uang. Target and reminder. Aku bikin target tabungan atau investasi tiap bulan, plus reminder otomatis biar nggak lupa. Misal setiap tanggal 5, aku transfer ke tabungan atau reksadana. Kalau berhasil disiplin, aku kasih diri reward kecil, misal beli buku atau cemilan favorit. Jadi tetap seru tapi tetap terkendali. Aku sampai bilang ke diri sendiri, kalau aku disiplin bulan ini, bulan depan bisa traktir diri sendiri lagi, tapi tetap hemat. Pengalaman teman. Teman aku juga pernah panik tiap bulan. Tapi dia coba metode berbeda. Bikin catatan pengeluaran manual. Awalnya ribet, tapi dia tambah disiplin. Hasilnya, dalam 3 bulan dia bisa nabung cukup untuk liburan akhir tahun. Dari situ aku belajar, metode apapun bisa berhasil asal konsisten. Kesalahan lucu? Aku pernah salah transfer uang ke teman, alih-alih bayar tagihan, uang malah ke rekening dia. Untungnya bisa minta balik. Tapi dari situ aku belajar selalu cek 2 kali sebelum transfer. Pelajaran kecil tapi penting banget. Tips tambahan, 1. Pilih aplikasi yang sesuai kebutuhan. Jangan semua dipakai sekaligus. 2. Mulai investasi dari modal kecil, jangan buru-buru. 3. Catat pengeluaran harian, termasuk hal kecil seperti kopi atau snack. 4. Review pengeluaran setiap bulan, biar bisa evaluasi. Motivasi, intinya mengelola keuangan nggak harus ribet. Dengan teknologi semuanya bisa lebih mudah. Mulai dari satu aplikasi, catat pengeluaran investasi kecil dan otomatisasi tagihan. Konsisten aja, dan perubahan nyata bakal kelihatan. Ingat, disiplin itu kunci, tapi tetap bisa santai dan seru. Rasanya puas banget kayak menangin game tanpa cheat. So, kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video berikutnya, dan siap-siap jadi lebih pintar finansialnya.